Kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia tengil ke Vietnam, provokasi lewat kata-kata. Bikin malu Malaysia, tidak memiliki garis keturunan Malaysia, tes DNA pun membuktikan. 5 rumor panas pemain timnas Indonesia gabung raksasa Eropa, siapa saja? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, diklaim telah berhasil menakuti Vietnam hanya dengan kata-katanya. Timnas Malaysia bakal bersua Timnas Vietnam di laga kedua Grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Duel Harimau Malaya melawan The Golden Star Warrior digelar pada 10 Juni di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan ini penting bagi kedua tim yang berhasrat menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final turnamen yang digelar di Arab Saudi. Rob Friend begitu percaya diri menyambut Vietnam. Menurutnya pertandingan nanti bukan sekedar laga kualifikasi, akan tetapi momen bagi masyarakat Malaysia memberikan dukungan langsung untuk tim nasional mereka. Ia juga menegaskan Malaysia bakal mendapatkan dukungan penuh dari para supporter yang diklaim bakal memadati Stadion Bukit Jalil. Kami sangat gembira menyambut Vietnam di Bukit Jalil untuk pertandingan yang penuh kegembiraan dan emosi. Ini bukan sekedar ajang kualifikasi, ini menjadi momen bagi warga Malaysia untuk bersatu di belakang Harimau Malaya. Guna menunjukkan kekuatan dan semangat bangsa kita, kata Rob Friend, seperti dikutip dari superball.id. Menurut laman tersebut, perkataan Rob Friend itu telah menebar ketakutan bagi masyarakat Vietnam. Vietnam diklaim takut dengan aura yang bakal mereka hadapi dalam pertandingan di markas Harimau Malaya. Pernyataan Kepala Eksekutif atau CEO Harimau Malaya, Rob Friend, tengah menjadi topik hangat di Vietnam. Media terkemuka Vietnam, VN Express, mengungkapkan ketakutannya terhadap aura yang akan dihadapi The Golden Stars Warrior saat mereka diharuskan melakoni laga tandang ke Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, Malaysia harus tahu bahwa timnas Vietnam akan datang ke Kuala Lumpur sebagai juara Piala AFF 2024. Vietnam juga bukan tim yang bisa dipandang remeh. Malaysia bahkan selalu kesulitan saat menghadapi mereka. Dari 17 pertemuan yang telah diakui kedua tim, Malaysia hanya mampu menang 2 kali saja. Sementara Vietnam berhasil menorehkan 13 kali kemenangan dan 2 pertandingan lain berakhir imbang. Malaysia memang berhasil mengatasi Nepal di laga pertama Grup F dengan kemenangan 2-0. Namun, Vietnam lebih menggila dengan membantai Laos dengan skor 5-0. Jangan sampai Bukit Jalil justru menjadi tempat pembantaian sang harimau. Sementara naturalisasi menjadi program primadona di sepak bola Asia Tenggara belakangan ini. Banyak negara di wilayah tersebut mencari pemain terutama yang memiliki garis keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Misalnya yang dilakukan oleh timnas Indonesia, ya sejauh ini sudah ada puluhan pemain keturunan yang memutuskan membela tim Garuda dari berbagai level usia. Timnas Malaysia pun mencoba melakukan hal serupa. Namun banyak pemain yang sebelumnya diklaim memiliki garis keturunan negeri jiran, tetapi pada akhirnya tidak memiliki keturunan. Seperti yang dialami oleh Ferdi Drive. Pemain milik Rapid Vienna itu sempat diisukan memiliki garis keturunan Malaysia. Drive pun sempat dibuat bingung dengan situasi itu. Sebuah unggahan di Instagram mengatakan nenek saya memiliki keturunan Malaysia, saya sendiri tidak tahu tentang itu. Ferdi Drive bahkan baru-baru ini melakukan hal yang unik. Pemain yang berposisi sebagai striker itu mengaku sudah melakukan tes DNA. Namun, tes DNA itu menunjukkan bahwa Ferdi Drive sama sekali tidak memiliki garis keturunan Belanda. Drive 100% sebagai orang Belanda. Sama sekali tidak ada, saya baru saja melakukan tes DNA dan 100% saya orang Belanda. Pemain asing di liga lokal setelah buntu dalam menemukan pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi, timnas Malaysia juga tampak kembali pada cara yang lama. Ya, mereka tengah melakukan proses naturalisasi terhadap pemain asing yang telah lama bermain di liga mereka. 3 pemain yang dimaksud adalah Bergson, Manuel Hidalgo, dan juga Jordan Mintah. Ketiganya diharapkan menjadi andalan baru di timnas Malaysia. Di sisi lain, terkait dengan bursa transfer, pemain Liga Eropa kembali diramaikan dengan rumor kepindahan sejumlah pemain timnas Indonesia ke klub-klub raksasa benua biru. Sejumlah nama mencuat dan menjadi perbincangan hangat para penggemar sepak bola tanah air. Kabar ini tentu saja mengejutkan dan membanggakan mengingat potensi pemain Indonesia yang semakin diakui di kancah internasional. Rumor ini beredar luas di berbagai media dan platform sosial media.
dan menimbulkan spekulasi dan antusiasme yang tinggi. Namun perlu diingat bahwa semua informasi ini masih berupa rumor dan belum ada konfirmasi resmi dari klub-klub yang bersangkutan. Ya, sejumlah pemain juga bahkan sudah mendapatkan pantauan langsung hingga komunikasi dengan pihak klub. Dan artikel ini juga akan membahas 5 rumor transfer panas yang melibatkan pemain timnas Indonesia dan klub-klub besar Eropa. Yang pertama adalah Tom Hai. Ya, Tom Hai menjadi pemain pertama yang santer akan hengkang ke klub raksasa Eropa. Terlebih kontrak gelandang berusia 30 tahun itu bersama Almere City akan berakhir pada 30 Juni 2025. Dan sejak putus kontrak dengan Heerenveen pada 2024 lalu, Tom Hai sempat dikaitkan dengan sejumlah klub seperti NEC Breda dengan Como 1907. Selain itu, Tom Hai juga sempat diminati oleh Ajax Amsterdam, raksasa Kroasia Dinamo Zagreb, dan juga klub Liga 1 Prancis OGC Nice. Meski kabar tersebut telah berlalu, bukan tak mungkin ia akan kembali diperebutkan klub tersebut. Terdegradasinya Almere City dari Eredivisie membuka peluang Hai untuk keluar. Apalagi penampilannya di musim ini terbilang impresif dengan torehan 27 kali bermain dan mencetak 2 assist dari 27 laga. Statistik tersebut tentu menjadi modal sang pemain untuk dilirik klub besar lainnya, terutama Belanda, untuk mendapatkan tanda tangannya. Berikutnya, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang saat ini bermain untuk Venezia menjadi incaran sejumlah klub Serie A Italia. Menurut kabar, 4 klub raksasa Italia seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Atlanta dikaitkan dengan ketertarikan untuk mendapatkan jasa pemain andalan Timnas Indonesia ini. Selain klub-klub besar tersebut, beberapa klub Serie A lainnya juga dikabarkan tertarik pada Jay Itzes seperti Bologna, Torino, Udinese, dan juga Monza disebut-sebut sebagai klub yang memantau perkembangan pemain berbakat ini. Belakangan, sejumlah klub juga telah mengirimkan pemandu bakat ke pertandingan Venezia untuk memantau sang pemain. Sejauh ini Inter Milan, Bologna, dan Atlanta menjadi klub yang rutin memantau perkembangan Itzes. Agen Jay Itzes, Bilal Ascente, membenarkan kabar kliennya didekati raksasa Serie A Inter Milan dan Atlanta. Bilal menyebut dirinya juga menjalin komunikasi dengan klub-klub lain. Kami sedang menjalin kontak dan saya juga sedang berkomunikasi dengan klub lain, tidak hanya Inter Milan dan juga Atlanta. Selain itu ada Miss Hilgers, ya, pemain timnas Indonesia yang bermain di FC20 juga menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Bologna Italia, Sevilla FC Spanyol, dan juga PSV Eindhoven Belanda dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain bertahan klub muda berbakat ini. Ya, klub-klub itu telah memantau penampilan Hilgers sejak lama dan terkesan dengan kemampuannya. Miss Hilgers juga memiliki nilai pasar yang cukup tinggi dibandingkan pemain timnas Indonesia lain. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemain muda ini. Jika benar bergabung dengan salah satu klub tersebut, Hilgers berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia yang berkiprah di liga-liga top Eropa. Ketertarikan dari klub-klub besar Eropa menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki Miss Hilgers, dan ini juga menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ya, semoga saja Hilgers dapat memilih klub yang tepat untuk mengembangkan karirnya. Selain Miss Hilgers, ada pula Eliano Reinders. Ya, sejatinya masih terikat kontrak dengan PSV Zwolle hingga 30 Juni 2027. Namun sang pemain masuk radar klub Eropa, salah satunya klub Liga 2 FC Metz. Menurut laporan Football Transfer NL, Eliano Reinders terbuka untuk meninggalkan PSV Zwolle pada bursa transfer musim panas 2025. Menuju akhir musim ini, Eliano masih kesulitan mendapat tempat utama di bawah asuhan pelatih Johnny Johnson. Ia diketahui baru bermain sebanyak 15 kali untuk PSV Zwolle di musim ini, bahkan seringkali dari bangku cadangan. FC Metz juga dapat menjadi pelabuhan Eliano berikutnya, namun klub itu harus mengeluarkan biaya transfer untuk menebus sisa kontrak Eliano bersama PSV Zwolle. Dan untuk memikat Eliano dari PSV Zwolle musim panas mendatang, FC Metz harus mengeluarkan biaya transfer. Menurut kabar dari Football Transfer NL, Eliano dapat ditebus FC Metz dengan biaya transfer 700.000 euro atau 12,5 miliar. Dan seperti disebutkan, Eliano memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dan dengan karir internasionalnya memiliki daya tarik yang besar bagi PSV Zwolle. Eliano saat ini mewakili nilai transfer diperkirakan sebesar 700.000 euro. Ada pula Kelvin Verdonk dikabarkan tertarik dengan tawaran dari AZ Alkmaar, klub Eredivisie Belanda. Ya, ketertarikan AZ Alkmaar muncul sejak musim panas 2024 karena kontrak Verdonk dengan Nijmegen akan berakhir pada tahun 2025. Dan ini merupakan peluang besar bagi Verdonk untuk meningkatkan karirnya di liga yang lebih kompetitif. AZ Alkmaar merupakan klub papan atas di Eredivisie dan seringkali menjadi penghasil pemain-pemain bintang. Jika bergabung dengan AZ Alkmaar, Verdonk akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Tawaran dari AZ Alkmaar menunjukkan
potensi besar Calvin Verdong. Ya, semoga ia dapat mengambil keputusan yang lebih tepat ya untuk masa depannya dan berkontribusi bagi timnas Indonesia.